Kita dengan membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, surah yang artinya pembuka, mudah-mudahan segala kebaikan Allah bukakan untuk kita, hati kita, pikiran kita, dan mudah-mudahan segala apa yang kita mohonkan, kita hajatkan, dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya surah Al-Maidah yang akan membaca adalah Ambu Enok Sumiati ayat 18 sampai ayat yang ke-22 atau 23. 23. Silakan Ambu Enok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidun nasara nahnu abna'ullah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basiri wa nadir. Faqad ja'akum basirun wa nadir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumin hulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Kitaballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yarju minha wa yarju minha fa inna dahilun. Sadaqallahul adzim. Satu ayat lagi, Ambu Enok, satu ayat lagi. 23. Ya, sampai 23.
Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim madhulu alaihim al-bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah, Masya Allah, indah banget bacaannya nih, Ambu Enok nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud itu dipanggil oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau lagi ada tamu, kalau lagi bersama itu adalah salah. Biasanya memerintahkan salah seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud diperintah oleh Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, Iqra, bacakan olehku Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud menimpali, Aqra'u alaika ya Rasulullah wa alaika yunzal. Apakah aku akan membacakan untukmu wahai Rasulullah, sementara Al-Quran itu kan diturunkan untukmu. Lalu Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Sungguh aku senang apabila aku mendengarkan Al-Quran dari orang lain, dari selain diriku. Masya Allah, ini kemarin saya baca nih tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa di dalam Al-Quran Allah senantiasa memerintahkan, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, perhatikanlah penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ambu Enok sekarang tinggal di mana? Antapani. Bandung ya? Antapani. Bandung. Ya Allah, ini coba kita renungkan. Ternyata tafsir yang saya baca, kenapa Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk merenungkan ciptaannya, yakni langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi gambarnya Ambu Imas, gambarnya Ambu Enok, suaranya itu bisa nyampe ke Curug Indah, itu lewat mana coba? Ya Pak Adam. Ya lewat Abadam. Jadi medianya itu lewat yang namanya udara. Udara itu antara langit dan bumi. Tiba-tiba saya kan nggak habis pikir ini. Ayo coba, sehebat apapun orang yang ahli fisika atau ahli apa kayak elektronik, kok bisa ada gambarnya Ambu Imas di sini itu? Kata orang Jawa Timur iki piye ceritane? Ceritane iki piye kok ada gambarnya seperti ini? Ayo, bener apa enggak tuh Ambu Imas? Iya, betul Pak Ustadz. Ayo, coba, ini gambarnya kok bisa nyampe di sini itu? Gimana ceritanya gitu? Apa lu lagi megang apa namanya jenggotnya itu ya? Ini gimana ceritanya? Ayo coba bayangkan. Ini kan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau teknologi manusia aja mampu untuk menghadirkan gambar dan suara dari Bandung yang dibaca oleh Ambu Enok. Apalagi ini teknologinya malaikat dan teknologinya Allah, pasti nanti nyambung ke langit. Makanya ketika jamaah Az-Zumiyah membaca Al-Quran, itu subscribernya Abah Luki nggak kaleng-kaleng tuh, malaikat itu subscribernya itu. Wah, setuju? Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba itu subscribernya itu, masya Allah, barusan Ambu Enok baca dengan begitu merdunya. Indah. Itu sampai saya itu ke dalam hati itu, masya Allah. Makanya Ambu Enok ya, istiqomahkan untuk baca Al-Quran. Yang paling ideal itu habis sholat subuh baca Al-Quran. Ini kalau di kalkulasi kemampuan bacaan Al-Quran Ambu Enok ini minimal adalah 1/4 juz. Berapa? 1/4 juz. Minimal kira-kira 3 lembar, berarti 3 lembar bolak-balik jadi 6 halaman. Ini minimal bacaannya Ambu Enok adalah 5-6 lembar dengan tempo yang seperti barusan.
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Jadi temponya itu yang sedang, nah itu minimal 3 lembar bolak-balik berarti 6 halaman. Itu berapa minimal ya, Pak Cecep ya? Betul. Pak Cecep, seperti kalau Ambu Eno itu kemampuannya seperti itu. Jadi lantunkan, kemarin kita pernah bahas, apabila kita membunyikan Al-Quran, yang dengar itu tidak hanya manusia. Juga yang jin. dengar itu ada jin, ada malaikat. Nanti dibawa oleh teknologinya malaikat sampai ke langit itu. Siapa tuh yang baca tuh? Siapa tuh yang baca? Itu berebut mendengarkan itu. Wah, gua demen deh nih. Mau subscriber aja deh. Nah. Share and like, klik. Share and like, klik. Itu woro-woro. Ini teknologi yang sekarang itu kita imajinasikan bagaimana malaikat itu yang mempunyai banyak sayap. Apalagi malaikat itu satu sama lain komunikasinya udah saya kira lebih canggih daripada manusia. Nih di Azumia nih ada yang baca enak banget nih, gabung like and share and like nih, klik ya, klik. Wah kalau kita sudah kalau diginikan itu apa namanya itu? Apa Cecep? Kalau udah diginikan? Nggak kelihatan apa maksudnya? Apa itu? Jempol. Oh jempol. Like. Naik, nggak kelihatan sih. Iya. Kalau sudah di-like oleh malaikat, itu kan rekomendasi. Lah ya, kalau betul. Rekomendasinya malaikat, itu Allah ya 99,9% pasti ACC. Dan itu adalah termasuk doa dan didoakan oleh malaikat. Silahkan dibuka surah 40. Surah berapa? 40. Surah 40. Ini kita merayu malaikat. Caranya ngerayu malaikat gimana? Surah 40. Surah 40. Ayat. Surah 40 ayat yang ke apa namanya? Masya Allah. Ayat yang kalem. Ya. Ayat yang ke-7. Silakan Ambu Imas dibaca. Ayat 7. Ayat 7. Aladina. Ya. Aladina bukan. Aladina yahmilunal arsya. Betul. Aladina yahmiluna ya. Betul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabihun. Wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Coba diartikan, dibaca terjemahnya itu Ambu Imas. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu.
Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan atau agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Tuh. Jadi orang-orang yang beriman punya nilai plus, apalagi baca Quran, itu yang mensubscribe, yang mendoakan itu adalah para malaikat. Kalau sudah didoakan malaikat, tidur pun kita didoakan oleh malaikat. Apa enggak nikmat tuh Ambu Imas? Makanya setiap kebaikan, lebih-lebih Al-Quran harus kita nikmati. Ketika membaca Al-Quran pokoknya hatinya gembira gitu. Jadi melihat Al-Quran itu seolah-olah happy. Lebih happy daripada buka WA. Kira-kira gimana caranya kita mensuasanakan hati, memperjuangkan melihat mushaf Al-Quran itu lebih gembira daripada melihat WA. Biasanya kalau WA itu kan ada bukti transfer masuk kan kayak gitu. Itu girang apa enggak? Kalau itu girang. Alhamdulillah. Jadi bagaimana hati kita ketika melihat ayat Al-Quran yang akan kita baca itu segirang kita melihat transferan lewat WA. Kira-kira kan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih Ambu Enok Sumiati. Mudah-mudahan beliau dan semua para jamaah Azmiyah mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Al-Qur'an. Untuk selanjutnya kita masuk ke kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 174 176. Topiknya pada malam hari ini hukuman atau ancaman orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu true. Kalau menyembunyikan kebenaran itu apa bahasa Inggrisnya tuh? Ambu Imas. Noun. Liar. Liar membohong. Menyembunyikan kebenaran. Hidden the truth. Oh, menyembunyikan kebenaran. Ya, itulah yang kata Mbak Adam. Masya Allah. Baik, saya akan baca. Ambu sekarang yang akan membaca tafsirnya adalah siapa? Aten Walia. Aten. Baik, saya akan baca terlebih dahulu ayat 174 sampai 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Abah Aten, mana nih kabar beliau? Mohon dimunculkan. Ini Abah Adam. Ya. Ada ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan tentang hubungan ayat yang ke 174 dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, yakni disinggung tentang
makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian pada ayat ini diterangkan sifat dan nasib pemimpin agama yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Membuat aturan sendiri menurut hawa nafsu dan keinginan sendiri. Mereka menyembunyikan yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka dan memberikan penjelasan yang jauh menyimpang dari pokok-pokok agama. Demikian tafsir yang saya kutip dari tafsir Departemen Agama. Baik, Abah Aten, mohon saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Ustadz, saya agak cempreng ya dari Bandung soalnya, jadi apa kan? Bisa aja nih Abah Atep guyon. Justru saya yang dari Jawa Timur itu. Oh iya. Ya namanya laki-laki ya omprengan. Iya. Iya, istri saya juga orang Jawa Timur, Pak Ustadz, dari Malang, Pak Ustadz. Tapi saya nggak ketularan, tetap aja cempreng kalau saya sih orang Sunda. Makanya saya nggak jadi bakat penyiar. Ya oke ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke kajian tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina. Sungguh orang-orang. Yaktumuna. Yang mereka menyembunyikan. Baik, kita masuk ke penjelasan. Kata yaktumuna itu adalah kata kerja yang mempunyai ruang lingkup waktu sekarang dan akan datang. Jadi pekerjaan itu ada yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Nah, kata yaktumuna ini adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Dari sini kita bisa pahami Abah Aten bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran, hidden truth, itu pasti akan ada sekarang dan sampai kapanpun akan terjadi. Menyembunyikan kebenaran. Yang satu berusaha menyembunyikan kebenaran, yang satu ingin membongkar kebenaran. Jadi yang namanya perang antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus menerus. Kenapa? Ya karena diisyaratkan oleh ayat ini dengan kata yaktumuna, yang menyembunyikan sekarang dan seterusnya. Kita lanjut. Ma perkara. Anzalallahu. Yang Allah turunkan. Minal kitabi. Berupa kitab. Benar. Yang berisi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan perintah beriman kepadanya. Baik, itu di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil Abah Aten itu termaktub dan tertulis tentang informasi Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, dan perintah untuk beriman kepada Nabi yang terakhir. Itu dalam kitab-kitab Taurat dan Injil demikian. Nah, untuk memperkuat ini, kita buka surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Ini biar kita ingat tentang sifat Nabi Muhammad itu sebenarnya ada apa enggak sih dalam kitab Taurat dan Injil? Ada. Mana buktinya? Silahkan dibuka surah Al-A'raf ayat yang ke ayat 157, halaman 170. Kalau Al-Quran standarnya halaman 170. Halaman 170.
Ya 170 ayatnya 157. 157. Baik, sudah ketemu Abah Aten? Belum. Ya. Atau bisa dibantu? Dibantu sama Ambu Endang SJ. Ya, Ambu Endang. Nah, silahkan. Apa namanya, dibaca aja arti terjemahnya. Dibaca aja terjemahnya. Ayat 157 surah Al-A'raf. Ini ditulis biar kita mempunyai bahan bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah terinformasikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambu Endang di unmute Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Cukup. Kita ulang lagi. Itu penekanannya di kalimat tersebut. Ulang. Ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Baik, itu aja. Jadi nama Nabi Muhammad, informasi tentang Nabi Muhammad itu sudah tercantum dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau kitab Taurat dan Injilnya itu tidak menyinggung tentang Nabi Muhammad, berarti diragukan keontentikannya. Orisinilitasnya itu diragukan. Keasliannya itu diragukan. Karena apa? Tidak ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran berarti disangsikan itu kebenarannya. Nah, itu demikian. Nah, disembunyikan. Nah, ini kaitannya kan dengan apa yang dibaca oleh Abah Aten tadi, bahwa sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa kitab, yakni yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil tentang kenabian Nabi Muhammad, terus perintah untuk beriman kepadanya. Kita kembali ke surah Al-Baqarah yang tadi dibaca oleh Abah Aten. Kembali ke ayat 174. Ya. Kita lanjut. Ya. Tujuan mereka itu menyembunyikan itu apa sih? Motivasinya itu apa sih? Wa yashtaruna. Dan mereka menjual belikan. Bihi. Dengan kitab tersebut. Benar. Maksudnya informasi yang ada dalam kitab. Ya. Lanjut. Samanan. Dengan kompensasi. Gayanya kompensasi dengan harga. Itu kan harus ada harus ada imbal baliknya. Qalilan. Yang sedikit. Jadi mereka menjual kebenaran, nutupi kebenaran, menyimpangkan kebenaran, membelokkan sesuatu yang benar, motivasinya adalah ditukar dengan harga atau kompensasi yang sedikit. Ya. Nah, kita lanjut. Ulaika. Mereka itulah. Mayakuluna. Tidaklah mereka memakan. Mereka memakan. Fi butunihim. Di dalam perut-perut mereka. Illan naro. Kecuali api neraka.
wala yukallimuhum, yuhum, dan tidaklah akan berbicara kepada mereka, dan tidaklah akan berbicara kepada mereka dengan perkataan mulia, dengan perkataan mulia, perkataan kehormatan. perkataan kehormatan. Allahu, Allahu, Allah, Allah. yaumal qiyamati, Yaumal kiamati, di hari kiamat. di hari kiamat. Wala yuzakkihim, wala yuzakihim, dan tidaklah Allah mensucikan mereka dari dosa-dosa. Nah, berarti di sini Abah Aten dan para abah, kalau kita berdosa akan tetapi tidak menyembunyikan kebenaran karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, karena hawa nafsu kita, yakni maksiat lah. Tapi bukan menyembunyikan kebenaran, ya karena memang kita sebagai hamba yang penuh kelemahan, hamba yang bersalah, itu ada potensi untuk diampuni apabila kita bertobat. Tapi kalau konsekuensinya hidden the truth, menyembunyikan kebenaran, wah bahaya itu, nggak dapat diampuni dosanya. Nauzubillah. Walahum, dan bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran, azabun, siksa neraka, alimun, yang menyakitkan. Baik, ada siksa itu, ada azab yang pedih, ada azab yang besar, ada azab yang menghinakan. Kalau di dalam Al-Quran menggunakan azabun alim, siksaan yang pedih, berarti itu menyangkut fisik. Ada azab yang menghinakan. Itu macam-macam ungkapan dalam Al-Quran. Azab yang menghinakan, terus azab yang pedih, azab yang besar. Itu macam-macam kriterianya. Nah, kita lanjut. Nah, nanti kita bahas penjelasannya. Ulaika, lanjut Abah Haten. Ulaika, mereka itulah yang menyembunyikan kebenaran. Alladzina, orang-orang Ishtarau, yang menjual belikan Abdolalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, wal azaba, dan siksaan, bil maghfirah, dengan ampunan, fama asbarahum, betapa beraninya mereka, walan nari, terhadap api neraka. Satu ayat lagi, zalika, yang demikian itu, bi annallaha, karena sungguh Allah, nazzala, Allah menurunkan, berangsur-angsur, Alkitabah, kitab Al-Quran. Nah, dari sini ada kata anzalna, ada kata nazzala. Seperti inna anzalnahu fi lailatil qadar. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu
sekaligus. Kemudian dari langit dunia Allah turunkan ke dunia itu nazala, berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Nah, tujuannya apa? Agar hukum itu bisa diberlakukan dengan baik. Dan Al-Quran turun itu juga sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi nggak sekaligus. Nah, kita lanjut. Nazzala. Ulangi. Zala. Allah menurunkan. Allah menurunkan. Allah menurunkan. Putus suaranya. Nazzala. Iya. Nazzala. Nazala. Allah menurunkan. Allah menurunkan. Berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Al-kitaba. Al-kitaba. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Maksudnya ini adalah isinya. Ayatnya itu diturunkan berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Bertahap. Ya. Bil haqqi. Bil haqqi. Dengan kebenaran yang pasti. Dengan kebenaran yang pasti. Baik. Kalau kita menjumpai kata hak dalam Al-Quran, itu maknanya kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang pasti. Sementara kebenaran yang berdasarkan pertimbangan manusia, itu bisa pasti dan bisa tidak pasti. Nah, makanya Rasulullah itu adalah orang yang dibimbing oleh wahyu. Dan sifat wahyu itu pasti benarnya. Kalau pertimbangan manusia, boleh benar, boleh tidak. Jadi kata al-haq itu kalau mengartikan kebenaran yang pasti. Nah, tuh. Kita lanjut. Wa innalladzina. Wa innalladzina. Dan sungguh orang-orang. Dan sungguh orang-orang. Ikhtalafu. Ikhtalafu. Yang mereka berselisih. Yang mereka berselisih. Fil kitabi. Fil kitabi. Tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Lafi shiqaqin. Lafi shiqaqin. Benar-benar dalam perpecahan. Benar-benar dalam perpecahan. Ba'idin. Ba'idin. Yang jauh dari kebenaran. Yang jauh dari kebenaran. Baik. Di dalam yang pasti benar itu kan Al-Qur'annya. Sementara menyangkut tafsirnya, baik, kita berangkat dari ayat yang terakhir ini, Abah Aten. Kalau dalam masalah akidah, masalah keyakinan, itu biasanya kebenarannya bersifat pasti. Karena itu adalah wahyu. Tapi kalau penafsiran tentang Al-Quran yang berkenaan dengan sains, berkenaan dengan pengetahuan, nah itu berkembang sifatnya. Tapi yang pasti benar, yang pasti nggak bisa diotak-atik itu adalah tentang kebenaran akidah. Contoh, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Itu udah pasti. Kenapa? Karena ayat itu turun menjawab pertanyaan dari masyarakat jahiliyah yang bertanya, wahai Muhammad, Tuhanmu itu dari apa? Kalau Tuhan kami itu kan dari tembaga karena berupa patung. Tuhanmu itu dari apa? Nah, kemudian turun ayat yang spektakuler, yang paling hebat di antara ayat-ayat itu, kenapa berisi tentang keyakinan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Nabi Muhammad kepada manusia, huwallahu ahad. Allah itu adalah Maha Esa, Maha Satu. Nah, mereka menyembah banyak Tuhan. Sementara Allah itu Maha Satu. Mohon maaf itu Mas Yadi itu di mute biar nggak muncul suaranya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kalau tafsirnya, tafsir yang berkenaan dengan sains, tafsir yang berkenaan dengan masalah ibadah, itu banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Tapi menyangkut masalah tafsir akidah keyakinan itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sifatnya adalah pasti. Nah, saya akan mengutip penjelasan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang sangat
perlu untuk kita ketahui. Ini saya kutip dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mengenai ayat 174 sampai 175. Kemudian turunnya ayat ini adalah sebagai berikut. Kedua ayat ini, yakni ayat 174-75, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka mempunyai kebiasaan. Jadi kebiasaannya orang Yahudi itu apa? Selalu menyimpangkan ajaran Taurat yang benar hanya karena takut kehilangan kedudukan dan martabat atau posisi di mata manusia. Bahasa Indonesianya itu apapun dijalani menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi demikian, Abah Cecep? Karena orang Yahudi itu adalah orang yang mempunyai karakter bersifat senang materi, materialistis. Sehingga dalam surah yang kita kaji, ini namanya surah apa ini? Ini Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa, Abu Endang? Sapi betina. Sapi betina. Maksudnya adalah mereka itu tidak bisa menggambarkan kebesaran Allah dalam hatinya sehingga untuk menggambarkan Tuhan itu mereka bikin patung anak sapi atau sapi betina. Sapi betina. Jadi sifatnya orang Yahudi itu adalah materialistis. Sementara orang Timur, orang Indonesia, khususnya orang Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan? Masya Allah. Itu adalah orang yang mempunyai kepekaan perasaan. Makanya dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain itu adalah seorang hamba Allah yang menaklukkan dunia mulai dari barat sampai ke timur. Maknanya apa? Orang timur itu adalah orang yang mempunyai kelebihan perasaan, rasa. Sementara di barat, orangnya itu senantiasa diberi keistimewaan apanya ini? Logika. Akalnya. Lalu bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk? Jangan terlalu dominan perasaan, juga jangan terlalu dominan logika. Kedua-duanya harus dibalanskan. Kedua-duanya harus berimbang. Seimbang. Nah, orang Yahudi sekali lagi itu, apapun kalau sifatnya itu adalah materi, itu senantiasa dibela habis-habisan. Kita udah tahu semuanya. Tentang masalah Freeport. Freeport itu udah berapa puluh tahun, Abah Cecep? Aduh, saya nggak apa, ada 40 tahun lebih ya. 40 tahun. Itu kira-kira orang Timur yang ngangkangin apa orang Yahudi itu kira-kira itu? Yahudi. Demi apapun, demi materi, mereka itu akan menghalalkan segala cara. Karena udah kebiasaan. Kebiasaannya mereka demikian. Nah, orang kita menggunakan perasaan gampang ngalah. Saya kira ojo ngalah kalau sama Yahudi. Ojo gelem, jangan mau ngalah. Kebenaran itu harta kita untuk anak keturunan kita. Masya Allah. Tuh, kita lanjutkan, saya baca nih. Jadi mereka mempunyai kebiasaan menyimpangkan ajaran Taurat yang benar, menyembunyikan kebenaran, dan karena takut kehilangan kedudukan dan martabat di mata manusia, mereka menginginkan Nabi terakhir berasal dari kelompok mereka. Namun ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, mereka lantas merubah isi Taurat. Walaupun tidak kasat mata, akan tetapi gerak-geriknya mereka itu sukanya ngerecokin. Jadi pokoknya ngerecokin negara sono, negara sini. Akhirnya apa? Diadu domba. Yang punya keuntungan siapa? Ya lagi-lagi mereka. Kurang lebih kan demikian. Nah, nanti ini benar-benar paham semuanya, bisa dikembangkan itu. Kemudian menyangkut ayat 174, mohon dibacakan terjemahnya Abu Endang, ayat 174. Terjemahnya aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Sadaqallahul. Baik, di sini yang menarik dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah diawali dengan Allah menurunkan petunjuk, kemudian petunjuk itu idealnya adalah untuk peraturan hidup manusia. Kemudian beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan seperti ini. Sungguh Allah menurunkan aturan lewat para rasulnya kepada manusia atau kepada para makhluknya, agar tujuannya adalah aturan itu menjadi harokatul hayati linnasi awa alan nas, menjadi aturan kehidupan bermanfaat untuk manusia dan juga merugikan dan atau menghukum manusia. Contoh seperti ini. Seandainya tidak ada aturan dalam kehidupan ini, yang nyolong nggak ada aturan, terus yang membunuh nggak ada konsekuensi hukumnya, pada gilirannya manusia itu nanti akan dirugikan oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena aturan itu nggak ada. Nah, di sini berbahayanya orang yang menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan aturan hukum-hukum yang Allah turunkan. Pada gilirannya apa? Misalnya nih, pencuri atau pencopet itu adalah harus dieksekusi tangannya kalau sudah mencapai satu nisab. Seandainya pencuri itu tidak dieksekusi, nanti akan berlanjut untuk mencuri dan mencuri terus. Contoh sekarang, dan itu pada gilirannya akan merugikan banyak orang, tidak hanya dirinya sendiri. Contoh, saya tanya kepada Ambu Endang nih, tukang copet kalau kecopetan itu ngambek apa enggak kira-kira? Ngambek. Tukang copet kalau dia kecopetan juga akan ngambek. Itu fitrah naluri manusia. Nah, seandainya hukum itu tidak diterapkan, maka pada gilirannya akan merugikan orang lain dan pada gilirannya akan merugikan dirinya sendiri. Ini kalau kebenaran tidak disampaikan, kebenaran tidak dijalankan. Nah, di sini jangkauannya adalah di sono. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu hukum itu pada kenyataannya bermanfaat bagi manusia dan pada kenyataannya juga akan menghukum manusia. Itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjut. Di sini ada yang menarik, ada ungkapan wa yashtaruna bihi, yakni mereka motivasinya adalah menjual belikan ayat itu dengan harga atau kompensasi yang sedikit atau murah. Di sini ada kata harga. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Harga kebiasaannya itu adalah dimulai dari sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Wal athmanu 'adatan tabda'u min awwali syai'in yata'allaqu bihayatil insan. Harga itu adalah kebiasaannya bermula dari sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Itu adalah untuk menopang kehidupannya. Contoh, harga makanan, harga minuman. Kenapa orang Yahudi itu menukar dengan kompensasi yang sedikit? Motivasinya adalah agar dia tetap bisa eksis di dunia. Padahal yang harga itu tujuannya adalah untuk menopang kehidupannya, untuk menjamin eksistensi hidupnya di dunia. Kalau mereka memakan api neraka di dalam perutnya, lah bagaimana itu akan dia rasakan besok di akhirat. Kemudian ada ungkapan seperti ini dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau tujuannya motivasinya itu adalah perut,
sebenarnya berapa sih isi dari perut manusia itu. Kemudian ada hadis al-mu'minu ya'kulu fi ma'iyyin wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin itu makan dalam satu perut, dalam satu wadah. Sementara orang kafir itu makan dalam 7 perut. Itu maksud hadisnya itu, teks hadisnya demikian. Artinya apa? Orang kafir itu memang sifatnya rakus, dan motivasi makan itu hanyalah untuk, di sini dijelaskan, annal kafiru la ya'kulu illa talazzudan bit-ta'am. Sungguh orang kafir itu dia tidaklah makan kecuali hanya untuk foya-foya, untuk enak-enakan saja. Sementara orang mukmin itu makan hanya untuk menopang kehidupan. Makanya diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Maka jadi perut kita itu jangan hanya diisi makanan, tapi diisi oleh air, diisi oleh makanan, dan sepertiganya adalah untuk udara. Nah, kalau terlalu gendut juga nggak bagus. Nah, ini saya ngomong gendut, mohon maaf nih, bukan berarti gendut itu nggak sehat, akan tetapi menyampaikan bahwa idealnya perut itu adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Tuh. Makanya orang kalau perutnya kegendutan, itu nafasnya kan sulit. Kenapa? Karena jatah udaranya itu digeser oleh makanan. Lah sementara saya makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, itu gimana tuh Ambu Endang tuh? Masya Allah. Cacingan itu mah. Itu Ambu. Tapi insya Allah jamaah anjumnya mah semuanya nggak ada gendut, Tat. Alhamdulillah. Abah Oyan itu walaupun makannya kelihatannya banyak, itu kelihatannya tampangnya nggak bisa gendut itu Abah Oyan itu. Gitu. Berbahagialah yang tidak bisa gendut. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu motivasinya adalah harga yang sedikit, kompensasi yang rendah. Nah, motivasinya mereka cuman itu aja. Jadi rugi banget menyembunyikan kebenaran, akan tetapi resikonya adalah neraka. Baik, sampai di sini mungkin kita bisa lanjut dengan diskusi. Abah Adam, mungkin ada para abah. Ada. Baik, silahkan. Dari Ambu Imas, Pak Ustadz, apakah yang disebut kitab-kitab tersebut hanya Taurat dan Injil yang dirubah-rubah? Bagaimana dengan kitab Jabur? Dalam Al-Quran jarang disebut. Kitab Jabur nih Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ambu Mas. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum Al-Quran itu ada kitab namanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil itu peraturannya menginduk atau mengekor aturan-aturan dari kitab Taurat. Nah, jadi isinya kitab Injil itu adalah cuma nasihat-nasihat. Kenapa? Agar bangsa Israel itu tidak terlalu materialistis. Itu yang saya baca dari tafsir. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel itu adalah orang yang materialistis. Sehingga Nabi Isa Allah turunkan dan dibekali kitab Injil. Injil itu isinya adalah tentang nasihat-nasihat, cerita-cerita. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Nah, sementara aturan-aturannya sama. Aturannya orang kalau berzina ya harus kalau sudah mempunyai pasangan hidup harus dirajam sampai meninggal dunia. Kalau mencuri harus dipotong tangan dan seterusnya dan seterusnya. Aturannya sama dalam kitab Injil. Nah, itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat ya seperti kita tahu adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Jadi yang disinggung di sini adalah yang disembunyikan kebenarannya itu adalah kitab Taurat dan kitab
Injil. Terus ada pertanyaan, banyak kemiripan antara Al-Quran dan kitab Taurat menyangkut masalah pokok-pokok agama, yakni Allah Esa. Terus Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu namanya siapa? Ayo, Nabi coba. Musa. Nabi Musa. Ibrahim. Nabi Musa. Yang paling banyak itu Nabi Musa. Sebanyak 136. 136 kali Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Quran. Lalu dibahas oleh para ulama, kenapa Nabi Musa itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran? Karena pengalaman Nabi Musa itu hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Nabi Musa itu menghadapi puncak kebatilan, yakni menghadapi Fir'aun, yang mana Fir'aun itu ngaku Tuhan. Kalau Nabi Lut itu kan cuman sodomi, terus Nabi Syuaib masalah menukar, mengurangi timbangan, masalah-masalah perdagangan. Tapi yang namanya Nabi Musa nggak kaleng-kaleng tuh Abah Luki, itu manusia paling bejat sedunia itu ya Fir'aun, nggak ada lagi udah ngaku Tuhan. Kalau membunuh dan segala macam itu banyak itu. Tapi yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah seorang yang berkuasa ngaku Tuhan lagi. Itu makanya perjuangan yang dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kemiripan, sehingga cerita yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu adalah kebanyakan dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kembali kepada pertanyaan dari Ambu Imas berkenaan dengan kitab Zabur bagaimana? Nah, mungkin kitab Zabur itu adalah isinya tentang hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, dan seterusnya. Dan yang paling mirip dari perjuangan Rasulullah, kitabnya adalah kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Itu mengenai masalah pokok-pokok ajaran agama. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Abah Adam, bisa dilanjut mungkin? Ada dari Abah Cecep. Pak Ustadz, mohon dijelaskan kembali mengenai istilah menjualnya dengan harga murah dalam ayat 174 tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah mempersiapkan, ini ada kitab namanya Tafsir Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau pernah berkunjung ke Indonesia dan seorang ulama besar, sudah wafat beliau. Di sini dalam tafsirnya yang menarik itu adalah dijelaskan tentang uslub atau bentuk kalimat yang ada dalam Al-Quran. Ayat yang kita kaji ini, Abah Cecep, yang ditanyakan oleh Abah Cecep, yakni adalah memperjualbelikan. Di sini adalah ungkapan majas. Majas itu adalah kalau dalam bahasa Arab al-lafzul musta'mal limaknan akhor. Kata atau kalimat yang digunakan untuk makna yang lain. Contoh, makna kalimat yang digunakan untuk makna yang lain. Contoh, dulu ketika Abah Cecep itu lagi gandrung sama seorang cewek, atau sekarang itu istrinya, itu kalau muji itu enggak karu-karuan. Indahnya wajahmu, wah, ya kan? Indahnya purnama yang berseri, tak seindah senyummu kasih, taman bunga yang teduh, tak seteduh matamu, putihnya salju, tak seputih cintamu. Wah, itu kan? Itu namanya majas. Wah. Kalimat yang digunakan untuk makna yang lain. Jadi di sini itu istarau, di sini ma yaquluna fi butunihim illan nar, terus seperti istarau dolalata bil huda. Itu adalah kalimat kata yang dipinjam untuk makna yang lain. Maksudnya adalah kekufuran itu ditukar dengan keimanan. Kan sayang. Jadi iman kita ditukar dengan harga yang
yang sedikit berupa kekufuran itu. Jadi kita punya barang yang sangat bernilai berupa iman ditukar dengan kekufuran, yakni menyembunyikan kebenaran. Kompensasinya adalah harga yang sedikit. Jadi di sini adalah pakai majas, ungkapan-ungkapan ini saking indahnya Al-Qur'an biar kenapa? Karena yang dihadapi dulu oleh Rasulullah adalah para penyair. Jadi orang Arab itu walaupun nggak bisa mayoritas nggak baca tulis, akan tetapi pandai menggubah syair-syair, sehingga Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang juga indah-indah. Kurang lebih demikian. Apa Cecep ya. Jadi kata-kata yang dalam Al-Quran itu ungkapannya luar biasa, pokoknya. Ungkapannya luar biasa. Mereka itulah orang yang memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk, artinya menjual keimanan ditukar dengan kekufuran yang mempunyai nilai yang sangat sedikit, yakni masalah duniawi tersebut. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Saya ya, kasih. Baik, ada yang mau bertanya, silahkan mengacu. Mbak Adam, boleh sekali lagi? Boleh. Ini kangen soalnya kemarin bolos. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, silakan Abu Imas. Iya, ada istilah kalau zaman dulu dari mulai Rasul dan para sahabat serta tabi'in tabi'ut itu, istilah iman tuh naik turun tuh katanya betul, tepat. Tetapi kalau udah kesininya sampai dengan zaman kita itu malah tidak naik turun. Kita itu kadang imannya lepas, kadang masuk lagi, keluar masuk gitulah. Nah itu betul nggak? Karena kita katanya kalau turun naik itu misalkan melakukan kesalahan tuh akan merasa berdosa sekali dan segera mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau zaman-zaman kita ini kan kadang-kadang lupa terlewat sholat wajib saja, kadang ya tenang-tenang saja merasa bersalah tidak sholat begitu. Apakah betul seperti itu Pak Ustadz? Baik, pertanyaan yang bagus dari Abu Imas. Dalam hadis Sahih Bukhari itu, kalau yang jelas hadis Sahih Bukhari dan juga mungkin diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi yang jelas hadis Sahih ini. Sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku yang mana mereka yumsi mu'minan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari mereka mukmin dan di sore hari mereka kafir. Kenapa? Karena memang ujian yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu sangat luar biasa. Jadi kakito'il laili mudlima. Jadi seperti penggalan atau bagian-bagian malam yang menggelapkan. Kadang-kadang keadaannya cerah, kadang-kadang kalau malam itu ya. Itulah suasana atau keadaan di akhir zaman. Lalu bagaimana? Ya tentunya pahami hadis itu tidak boleh satu hadis aja, akan tetapi harus dikombinasikan dengan hadis-hadis yang lain, termasuk yang disampaikan oleh tadi Abu Imas. Ada hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan juga kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kadang bertambah dengan adanya kemaksiatan dan berkurang dengan bertambah dengan ibadah, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau versi Imam Ghazali, kalau benar-benar kita orang yang mukmin, itu iman itu tetap ada. Nah, sementara badan kita itu yang kadang-kadang durhaka. Nggak mungkin. Imannya tetap Abu Imas. Mohon dipahami. Iman itu adalah pekerjaan hati. Walaupun orang itu kelihatannya nggak sholat, tapi tetap mereka itu hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman karena kesibukan atau karena keteledoran, karena kemalasan, jadi malas sholat. Kan demikian keadaannya.
Lalu bagaimana kondisi yang seperti ini? Mereka itu imannya naik turun, tapi jangan diklaim, jangan dituduh mereka yang orang-orang mukmin itu yang tidak sholat, mereka itu terus keluar dari agama. Ancamannya memang mentaraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, maka sungguh dia kafir dengan terang-terangan. Artinya apa? Kafirnya itu kan badannya kafir itu kopi gitu ya. Ya. Kafir kecil. Kafirnya itu terang-terangan. Nah, mungkin kenapa? Ya kalau malas itu dalam kategori dosa besar, bukan kategori apa kata para ulama itu. Kalau sholatnya itu karena malas bukan karena ingkar, dia itu masuk dalam kategori dosa besar. Tapi yang namanya dosa selain syirik itu berpotensi dan dijamin oleh Allah untuk diampuni apabila dia bertaubat. Jadi yang ditanya, kalau iman itu masih ada, iman kan pekerjaan hati, iman itu letaknya jadi di dada. Tidak keluar masuk ya, jadi tidak keluar masuk gitu enggak ya? Mungkin gambaran dari hadis Sahih Bukhari itu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kufur. Itu gambarannya. Kalau untuk saya juga sulit untuk menggambarkan. Kenapa? Karena orang-orang kita itu kalau malas beribadah, tidak sholat itu kan karena mungkin lingkungan keluarga, atau mungkin kurang ilmu atau kurang wawasan. Tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman perilakunya aja itu yang bahasa kitanya itu dablek. Apa? Dablek. Hatinya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama, meninggalkan perintah itu namanya maksiat. Mohon ditulis. Meninggalkan perintah adalah maksiat. Iya. Saya boleh nanya. Oh silakan Ambu Eni. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya warna biru sama dengan baju saya. Ya, saya nggak mau ganti karena udah sama dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf saya nggak dinyalain ya videonya karena nggak bagus ininya. Pak Ustadz gini, kita tahu semuanya, mungkin ya Pak Ustadz juga dengar bahwa ada salah seorang inilah tokoh ya di Indonesia ini, dia orang Muslim, dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu kan tidak ada di Quran. Ya. Jadi dia mengatakan ya nggak perlu sholat gitu. Terus ada lagi yang satu lagi bilang sholat itu kan nggak jamin masuk surga gitu. Nah gitu gimana tuh Pak Ustadz? Baik, terima kasih kemarin. Tambah satu bisa Pak Ustadz biar sekaligus jawabnya. Silakan Abah Lukardono. Makasih Pak Ustadz. Karena banyak orang-orang pada waktu itu yang apa tadi yaktumuna ya Pak ya? Iya. Yang menyembunyikan. Apakah ini ada kaitannya dengan satu ayat, nggak tahu ayat berapa, Allah yang turunkan Al-Quran tapi Allah pula lah yang menjaganya. Apa ada kaitannya dengan itu Pak? Baik, terima kasih. Berawal dari pertanyaan yang sederhana tapi mendalam, yakni dalam surah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu dalam surah yang ditanyakan oleh Abah Lukardono, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu terdapat dalam surah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya Allah. Baik. Dalam surah, kalau enggak apal ayatnya tapi Al-Hijr. Iya, Al-Hijr surah 15. Surah 15 itu ayatnya yang awal-awal itu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Surah Al-Hijr ayat yang keberapa, Abah? 9 deh kayaknya. Insyaallah. Benar. Surah Al-Hijr. Inna nahnu najadat dzikra. Ya. 9 ya. Ya 9. Baik. Diawali kita, nanti kita bahas juga pertanyaan dari Abah Lukardono. Silakan dibuka, ini menyangkut pertanyaan dari Ambu Erni ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 surah Ar-Rum, surah 30 ayat 17 18. Surah 30 ayat 17 18. Halaman Qur'annya standar 406, halaman 406. Surat apa, Ustaz? Surah Ar-Rum. Surat ke 30. Surah 30 ayat ke 17 18. 17-18 kan? Ya, ayat 17 ayat 18. Mungkin ada yang berkenan membacakan, apa Adam? Siapa? Ambu Erni. Ambu. 18. Ya udah. Enggak, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja kan ya biar cepat. Boleh. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Ya, 2 itu 1 ya. 1 subuh, 1 sore. Sore ya. Terus kemudian. Jadi subuh dan asar ya, Pak Ustadz ya. Itu 2 terus. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Ada. Baik. Ya, itu maksudnya. Kita baca ayatnya 17, mohon disimak. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. 2 ayat ini oleh ulama tafsir yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir penjelasan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, 2 ayat ini adalah ayat yang paling jelas yang menjelaskan tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat. Hina tumsuna, yakni ketika waktu maghrib isya. Fasubhanallahi hina tumsuna. Ambu Erni, tolong ikuti saya pelan-pelan ya. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah. Hina tumsuna. Ketika kalian memasuki petang hari. Waktu maghrib dan isya. Nah, dari kata tumsuna itu, Ambu Erni, kata yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Tumsuna itu kan sore menjelang maghrib. Nah, termasuk mencakup juga waktu isya. Kita lanjut. Wahina tusbihun. Dan ketika kalian memasuki pagi hari. Ketika mau masuk pagi itu kan diawali dengan waktu subuh. Jadi subuh itu kan permulaan hari yang dimana ada fajar. Kemudian fajar, antara fajar sampai munculnya matahari, itulah rentang waktu subuh. Sudah berapa ini? Maghrib, isya, subuh. Tersisa 2 sholat. 2 sholat itu dari ayat petang. Ya. Walahu alhamdu.
alhamdu. Dan bagi Allah. Dan bagi Allah. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Fis samawati. Fis samawati. Di semesta langit. Di semesta langit. Wal ardi. Wal ardi. Dan bumi. Dan bumi. Wa asyiyan. Wa asyiyan. Dan maha suci Allah. Dan maha suci Allah. Pada waktu sore. Pada waktu sore. Yakni asar. Yakni asar. Ya kan? Wahinatul hirun. Wahinatul hirun. Dan ketika kalian. Dan ketika kalian. Memasuki waktu zuhur. Dan ketika kalian memasuki waktu zuhur. Nah, itu Ambu Erni. Jadi yang ayat 17 itu menjelaskan tentang 3 waktu, maghrib, isya, subuh. Ayat ke-18 itu dua sholat, yakni sholat asar dan sholat zuhur. Gitu. Jadi Pak ini Ustadz, ayat. Ya. Maaf, di Quran saya ini apa Qurannya yang salah? Wa asyian itu malam hari. Kenapa ya? Ya, asyian. Itu kalau dalam terjemah Departemen Agama, dan segala puji bagi Allah di langit di bumi pada malam hari dan waktu zuhur atau tengah malam. Nah, ini intinya asyian di sini itu adalah bukratan wa asyian. Asyian itu bisa asyian malam, isya. Ya, terima kasih. Itu koreksinya, asyian itu bisa sore, Isya, tapi berarti ya? Isya itu kan sudah. Isya itu waktu sore, atau ada yang menjelaskan itu asar. Tapi yang jelas makna yang dipilih oleh para mufassir itu ayat 17-18 adalah menyangkut tentang sholat 5 waktu. Dia hanya waktu melaksanakan sholat tadi ya. Betul. Hanya apa namanya itu perbedaan mungkin tafsiran, tapi isinya tetap sama, yaitu tentang sholat 5 waktu. Jadi memang ayat Al-Quran itu ada yang tekstual, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Yang implisit itulah yang kita butuh penjelasan. Nah, penjelasan itu namanya tafsir. Tafsir itu tentunya harus merujuk kepada penafsiran yang kompeten, yang sudah diakui, termasuk adalah penafsiran dari sepupu Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas, dan itu Ambu Erni dikutip oleh hampir semua tafsir-tafsir yang besar. Termasuk yang Ustadz itu tafsir Abi Hamka yang Al-Azhar enggak? Bisa dilacak, coba nanti bisa dilacak insya Allah, karena tafsir Al-Azhar itu yang banyak jilid itu saya kira tidak ketinggalan juga Buya Hamka itu menuliskan penjelasan demikian. Insya Allah dugaan kuat saya itu juga ditulis oleh beliau. Juga ditulis oleh beliau. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang masalah pokok-pokok agama. Biasanya yang menyangkut pokok-pokok agama itu dijadikan pembahasan terlebih dahulu, kemudian baru uraian-uraian dari mufassir atau penjelas Al-Quran itu berkembang. Tapi biasanya kalau porsinya itu Ambu Erni, para Abah, kalau berkenaan dengan pokok agama itu biasanya dijadikan pembahasan utama, baru nanti penjelasan yang lain. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Ambu Erni. Maka dari itu sebenarnya kalau dia tidak kompeten, tidak mengerti terhadap sesuatu, jangan asal bunyi. Terus akhirnya padahal dia orang Islam loh, yang ngakunya agama Islam. Terus akhirnya ada dijadikan ledekan seperti ini, katanya dokter komunikasi, masa nggak pandai komunikasinya kan, kayak gitu akhirnya kan kemana-mana ya. Iya kan, kalau cuman komunikasi asal asbun aja, saya juga bisa itu. Saya juga bisa, tapi kan nggak boleh. Dalam Al-Quran itu ada aturan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mengerti. Artinya kalau bukan bagiannya jangan ngomong, jangan menyampaikan. Nanti malah pendengarnya itu bingung. Benar apa enggak? Iya, betul. Betul. Lah, saya itu kok masalah didatengin orang, bagaimana Pak Ustadz Joko tentang masalah peternakan ayam saya itu kok kemarin mengalami permasalahan problem. Coba saya cek. Lah saya nggak punya ilmu ayam malah ngomong ayam ini kan menyesatkan itu. Menyesatkan. Jadi itu kita mempermalukan diri sendiri, Tad. Betul. Artinya gini, Abah Luki ya, kita itu dipilih oleh Allah, dititipi ilmu, yakinlah semuanya itu bermanfaat. Jangan rakus lah. Mereka yang namanya orang itu kan saling melihat ya, Ambu Erni ya. Wah, kelihatannya kalau melihat Ustadz Abdul Somad itu ceramah kayak gini gitu enak. Dan memang dititipi ilmu oleh Allah, ilmu agama. Sementara Allah menitipkan ilmu kepada Ambu Erni pada bidangnya. Itu semua adalah karunia dari Allah Ta'ala. Kita buka lagi biar kita hatinya tenang. Surah Tapi enak ya kayak Ustadz Joko dikasih karunianya mendalami Al-Quran ilmunya. Jadi udah bekal akhiratnya luar biasa. Amin. Sama, kita semuanya sama. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang pertama tuh. Ayat 32. Surah Al-Baqarah ayat 32. Ya. Qalu subhanaka la ilma. Mereka menjawab. Ya. Baik. Saya langsung baca, mohon diikuti Ambu Erni ya. Ya, enggak. Qalu para malaikat berkata. Para malaikat berkata. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Nah, ini ada inisial Ambu Erni. Orang itu kalau hatinya bersih, itu berpotensi untuk senantiasa dicucuri rahmat, akan digelontorkan ilmu oleh Allah. La ilma. Tiada pengetahuan sama sekali. Tiada pengetahuan sama sekali. Tiada ilmu sama sekali. Tiada ilmu sama sekali. Lana milik kami. Lana milik kami. Illa ma. Kecuali ilmu. Alam tanah. Yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu itu benar-benar anugerah dari Allah. Jadi orang kalau pintar apapun lah, belajarnya paling cuman nggak serius tapi pintar. Lah kenapa? Ya itu memang dimudahkan oleh Allah. Semuanya itu dari Allah. Kemudian di sini adalah hikmahnya nih. Innaka. Sungguh engkau ya Allah. Sungguh engkau ya Allah. Anta engkaulah. Anta engkaulah. Al-alimu. Maha mengetahui. Al-hakimu. Maha bijaksana. Maha tepat kebenarannya. Coba bayangkan. Yang dititipkan ilmu itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan itu adalah iman kepada Allah. Nah, memang ilmu itu mempengaruhi, akan tetapi yang paling bernilai di sisi Allah itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Orang punya ilmu kalau imannya guncang, Ambu Erni, kira-kira gimana tuh? Indonesia itu gara-gara
rusa amburadul itu orang gara-gara orang pintar apa orang nggak pintar? Orang pintar. Orang pintar, Pak. Iya benar, Pak Ustaz. Analoginya seperti ini apa Cecep ya? Kalau orang nggak pintar nyuri kayu di hutan paling cuman 1 atau 2 gelondong. Coba kalau orang pintar nyuri hutan bisa berapa ratus hektar itu ya? Masya Allah tuh. Jadi apa namanya iman kok terus ditunjang dengan ilmu itu adalah istimewa. Jadi jangan berkecil hati, nggak boleh. Kita itu harus bahagia dengan iman yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman itu nanti insya Allah kita akan mampu menganalisa objek-objek pengetahuan dengan akurat. Itu dengan iman. Kalau nggak punya iman itu ngaconya gimana? Para astronot Amerika itu kan ingin mencari kehidupan selain di bumi. Sampai kiamat nggak bakalan ketemu. Kenapa? Yang bisa didiami planet ini ya bumi ini untuk manusia. Kalau di sana bagaimana? Ya hanya sebentar. Tapi yang bisa untuk menjamin eksistensi manusia hidup di dunia ya di bumi ini. Selain di bumi nggak bisa. Selain di bumi nggak bisa. Itu coba dibaca terjemahnya Ambu Erni ayat 36 surah Al-Baqarah, masih halaman yang sama. Terjemahnya aja. Lalu terjemahnya aja. Ya. Ya, baik. 36. Ya. Ya. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Baik, di bumi itu adalah tempat kediaman, tempat tinggal, tempat menetap, tempat hidup. Gak bisa selain bumi itu kita hidup. Karena mereka itu punya ilmu tapi tidak didasari dengan iman. Akhirnya apa? Betapa US dollar itu bangkrut untuk penelitian gara-gara ingin apakah ada di planet lain ada kehidupan. Itu sia-sia itu. Menghambur-hamburkan dana US dollar tuh. Fazallahum syaitan itu dari kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Walakum Ambu Erni ayat 36 dalam ayat terakhirnya itu walakum dan bagi kalian, walakum dan bagi kalian manusia fil ardi di bumi mustaqarrun tempat tinggal, tempat menetap, tempat kediaman. Jadi makna mustaqarrun itu tempat yang nggak bisa pindah. Kalau mau hidup ya di bumi ini. Jadi yang menjamin kehidupan manusia bisa eksis itu adalah di bumi. Wa mata'un. Dan kesenangan. Ilahin. Sampai waktu yang ditentukan. Emangnya enak di planet Mars, di planet apalah Jupiter segala macam. Emang di sana ada air yang mengalir. Emang di sana ada pete. Emang di sana ada apa namanya gunung-gunung. Ikan asin. Enggak ada. Ya ada itu di bumi. Udah tempat. Jadi miniatur surga itu adalah di bumi. Khususnya itu adalah di Bandung itu ada air gemericik, ada curug, ada air terjun, Masya Allah. Itu miniatur surga itu gambarannya ya di Indonesia ini. Ada lautan yang terbentang, ada gunung-gunung, terus ada air yang mengalir. Emang di planet apanya yang menyenangkan, Ambu Erni? Ambu Imas, apanya yang menyenangkan? Nggak ada. Ada. Gersang. Emang ada yang jualan nasi kebuli, terus nasi uduk, nasi padang. Kalau di Bandung ada batagor. Jadi tempat kesenangan itu adalah
di bumi. Nggak Jadi bisa tempat hidup. Perlu iman ya Ustaz, ilmu dan iman beriringan. Betul Ambu Imas. Orang kalau iman dulu yang dikedepankan, baru ada ilmunya, Masya Allah akan sangat indah itu. Akan tetapi apabila ilmu tidak diiringi dengan keimanan, waduh, acak-adul pokoknya lah. Hancur. Ibarat bikin skripsi itu nggak ada polanya itu. Gimana nih polanya kok nggak bisa diikuti kan kayak gitu. Akhirnya dicoret-coret mulu sama dosennya. Gagal gitunya. Bikin kacau. Kurang lebih demikian Ambu Erni, mohon maaf. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Makasih. Wa'iyyakum Ambu Erni. Terakhir menyambung dari pertanyaan Lukardono tentang penafsiran yang menyimpang. Itu memang senantiasa ada. Karena apa? Karena ayatnya tadi yaktumuna, yang menyembunyikan kebenaran. Tapi di saat yang sama Allah juga akan memunculkan hamba-hambanya yang lurus, hamba-hambanya yang benar untuk menghilangkan kebatilan tersebut. Itu pasti ada. Sampai yaumil kiamah tetap ada, ya kan? Yang menyimpang itu contoh dalam surah Al-Munafikun itu, coba terakhir nih surah Al-Munafikun, coba dibuka surah Al-Munafikun, surah berapa itu di juz 28, surah Al-Munafikun surah 63, surah As-Saff ayat 61, surah 61. Ya. Oh. 61 ayat 6. Ayat 6, ingatlah. Ya, Abah Lukardono langsung ikuti saya ya. Mohon maaf. Halaman 552. Halaman 552 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa. Dan ketika Nabi Isa berkata. Ibnu Maryam. Putra Maryam. Ya Bani Israila. Wahai Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu nabi lokal. Nabi apa? Nabi lokal, diutus hanya untuk bangsa Israel. Kok orang Jawa, orang Indonesia mengikuti Nabi Isa itu ya nggak pas lah. Nabi lokal nggak bisa diikuti. Lagian tidak berkeluarga sampai sekarang ya nggak bisa dijadikan teladan, nggak bisa itu. Nah, ini hanya Nabi untuk di zamannya. Ini sungguh aku. Rasulullahi. Utusan Allah. Ilaikum. Kepada kalian. Dalam ilmu bahasa Arab, Abah Lukardono, kata ilah atau ilai itu adalah mempunyai makna ghayah, makna mentok, makna finish. Finishnya Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Selain Bani Israel itu nggak bisa, karena mentoknya sudah Bani Israel. Itu adalah makna kebahasaan aja kita sudah paham. Kita lanjut. Musaddiqan. Yang membenarkan. Lima terhadap ajaran. Baina yadayya. Yang ada di hadapanku. Minat Taurati. Berupa kitab Taurat. Jadi membenarkan kitab Taurat, terus Nabi Isa sendiri diberikan kitab Injil. Wa mubasyiran. Dan pemberi kabar gembira. Birasulin. Dengan datangnya Rasul. Yakti yang dia datang.
Ya'ti, yang dia datang. Min ba'di, setelahku. Ismuhu, yang namanya adalah Ahmad. Nah, terus ditafsirkan oleh ahli tafsir yang melenceng oleh Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya gara-gara namanya, ini adalah namanya Ahmad. Itu kan sebenarnya rekayasa Inggris saja untuk ketika ada di India itu dibikinlah Mirza Ghulam Ahmad. Pokok kalau di Indonesia itu kalau ingin selamat diantaranya adalah ikut NU atau Muhammadiyah, jangan ikut Ahmadiyah, repot itu. Ya, Abah Cecep ya. Ikut Persis, ikut Muhammadiyah, ikut NU yang sudah di-ACC oleh MUI lah, ormas-ormas Islam, itu ikuti aja. Tapi kalau Ahmadiyah, wah bisa sesat itu. Dan itu ditafsirkan oleh pemain bulu tangkis dari Bogor atau dari Depok itu yang ditangkap sama polisi. Namanya siapa? Waduh, ngapal weh. Musad mengaku nabi itu. Musadek. Ahmad Musadek. Gara-gara awalnya itu ada Ahmad. Oh, ini saya baru dapat wahyu dari Gunung Sindur nih. Terus akhirnya kenapa? Namaku Ahmad, sama apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surah As-Saff. Namaku Ahmad Musadek. Yang herannya itu ada aja pengikutnya. Itu kalau di Indonesia. Makanya kata Kiai Zainuddin MZ, kalau mau jualan apapun di Indonesia pasti laku. Jangankan jual barang, jual aliran sesat aja laku. Ya kan? Ada ungkapan seperti ini, Abah Lukardono. Kullu saqit laqit. Setiap ada barang jatuh pasti ada yang mungut. Jadi ada pemikiran yang menyimpang, itu ada aja yang ngikutin aja itu. Demikian. Ya, jadi demikian ya Abah Lukardono. Tetap Al-Quran dan tafsirnya itu nanti akan tetap dijaga oleh Allah melalui hamba-hambanya. Itu sudah memang perangnya demikian. Ya. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian. Penuhan Ustaz. Tapi Pak Ustadz, ada juga loh yang meminta supaya beberapa surat dalam Al-Quran itu diganti, katanya gitu. Nah, itu termasuk kelompoknya Mirza Ghulam Ahmadiyah, kelompoknya Ahmad Musaddiq, itu kelompoknya pikiran-pikiran yang menyimpang itu Abu Erni. Jadi nggak usah diikuti, ikuti yang mayoritas saja, yang sudah itu yang pasti yang menggelitik-gelitik itu ada di setiap masa dan setiap zaman, dan bahkan yang sampai hari kiamat itu ada yang nyimpang-nyimpang seperti itu. Ya, padahal bicaranya orang Islam, Pak. Nah, justru itu memang yang merusak Islam itu adalah dari umat Islam sendiri. Iya. Jadi makanya dalam awal surah Al-Baqarah itu kan yang lebih mudah menghadapi orang kafir daripada orang munafik. Orang munafik itu casing Islam, tapi pikiran dan hatinya adalah kafir itu. Jadi casingnya itu Islam, tapi hati dan pikirannya adalah kafir. Itu orang munafik. Makanya ciri-cirinya kan banyak banget itu, sampai 13 ayat. Kalau orang kafir 2 ayat, tapi kalau orang munafik sampai 13 ayat. Nah, termasuk orang-orang yang seperti itu adalah orang munafik. Nah, nggak usah. Nah, kalau muter-muter sulit untuk ini kelihatannya tanda-tanda nih. Yang ngikuti Azumiyah aja insya Allah jelas ya. Abu Ernia. Ya Pak Ustadz, ini sudah larut malam nih kelihatannya nih. Ya. Semangat. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga ke Ambu Enok Sumiati. Terima kasih ke Abah Aten Walia. Kita tutup dengan doa Pak Ustadz. Baik. Mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya Allah. Bermanfaat bagi agama kami, dunia kami, lebih-lebih untuk akhirat kami. Pada malam hari ini kami mengkaji tentang 3 ayat-Mu ya Allah yang berisi tentang kebenaran. Jadikanlah kami orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Jangan Engkau jadikan kami yang menyembunyikan kebenaran ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kelompokkan kami kepada hamba-hamba-Mu, ke dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang beriman kepadamu ya Allah, yang senantiasa ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap hari kami hari-hari yang mendekatkan diri kepadamu, hari-hari yang diisi dengan amal soleh, dan pada gilirannya kami pasti akan mengakhiri kehidupan dan hari-hari kami di dunia. Akhirilah kehidupan kami dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya Rabbi. Itu ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami di dunia dan di akhirat. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai yaumil qiyamah keturunan yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair Pak Ustaz.